Selamat siang, perkenalkan nama saya Herlian Semenolomo, NIM 19310411, kelas PGCK. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit materi dari men-score dan menilai. Yang pertama, men-score. Sementara seorang berpendapat bahwa bagian yang paling penting dari pekerjaan pengukuran dengan tes adalah penyusunan tes. Jika alat tesnya sudah disusun sebaik-baiknya, menganggapnya sudah tercapailah besar dari maksudnya. Di samping penyusunan dan pelaksanaan tes itu tersendiri, men-score dan menilai merupakan pekerjaan yang menuntut ketentuan yang luar biasa dari penilaian, ditambah dengan kebijaksanaan tertentu. Dalam hal pekerjaan men-score atau menentukan angka dapat digunakan 3 macam alat bantuan, yaitu: pertama, pembantu menentukan jawaban yang besar disebut kunci jawaban. Kedua, pembantu menyeleksi jawaban yang benar dan yang salah disebut kunci scoring. Yang ketiga, membentuk penentuan angka disebut pedoman penilaian. Keterangan dan penggunaan menggunakan tes. Pertama, mengunci jawaban, kunci jawaban dan pemberian skor untuk tes bentuk betul atau salah. Bentuk tes bentuk salah yang dimaksud dengan kunci jawaban adalah deretan jawaban yang kita persiapkan untuk pertanyaan atau soal-soal yang kita susun, sedangkan kunci scoring adalah alat yang kita gunakan untuk mempercepat pekerjaan scoring. Poin kedua, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk pilihan ganda. Dengan tes bentuk pilihan ganda, testi diminta melingkari salah satu huruf di depan pilihan jawaban yang disediakan atau membubuhkan tanda lingkaran atau tanda silang pada tempat yang sesuai di lembar jawaban. Kedua, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk jawaban singkat. Tes jawaban singkat adalah bentuk tes yang menghendaki jawaban terbentuk kata atau kalimat pendek. Kedua, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan. Pada dasarnya, tes bentuk menjodohkan adalah tes bentuk pilihan ganda di mana jawaban-jawaban dijadikan satu. Demikian pula pertanyaan-pertanyaan. Dengan demikian, maka pilihan jawabannya akan lebih banyak. Bagian keempat, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk uraian. Sebelum menyusun sebuah tes uraian, sebaiknya kita tentu terlebih dahulu pokok-pokok jawaban yang kita kehendaki. Dengan demikian, maka akan mempermudahkan kita dalam pekerjaan mengoreksi tes itu. Ada sebuah saran langkah-langkah apa yang harus kita lakukan pada waktu kita mengoreksi dan memberi angka tes bentuk uraian. Saran tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, membaca soal pertama dari seluruh siswa untuk mengetahui situasi jawaban. Kedua, menentukan angka untuk soal pertama tersebut. Misalnya, jika jawabannya lengkap diberi angka 5. Kurang sedikit dari angka 4. Berikut seterusnya sampai kepada jawaban yang paling minim jika jawabannya meleset sama sekali. Ketiga, memberikan angka bagi soal pertanyaan. Memberikan angka bagi soal pertama. Keempat, memberikan soal kedua dari seluruh siswa untuk mengetahui situasi jawaban. Dilanjutkan dengan pemberian angka untuk soal kedua. Kelima, mengurangi langkah-langkah tersebut dari soal-soal tes ketiga, keempat, dan seterusnya hingga seluruh soal diberi angka. Keenam, menjumlahkan angka-angka yang diperoleh oleh masing-masing siswa untuk tes bentuk uraian. Untuk mengurangi maksudnya unsur subjektif dalam penilaian seperti itu, kita dapat menentukan sendiri aspek-aspek yang menjadi bagian dari penilaian. Misalnya bentuk penilaian ujian skripsi yang poin A, bentuk skripsi yang tersusun meliputi unsur metodologi dan pembahasan teoritik. Poin B, cara dalam kemampuan mempertahankan kebenaran pendapatannya. C, untuk membimbing kemandirian dan kelancaran dalam konsultasi. Untuk masing-masing aspek dapat ditemukan beberapa penilaian, kemudian dijumlah dan ditentukan nilai akhir. Poin berikutnya, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tugas. Kunci jawaban untuk memeriksa tugas merupakan pokok-pokok yang harus termuat di dalam pekerjaan siswa. Tolak ukur yang disarankan dalam buku ini sebagai ukuran keberhasilan tugas adalah: pertama, ketetapan waktu penyelesaian tugas. Kedua, membentuk fisik pekerjaan tugas yang memandaikan kerisuan mahasiswa dalam menahan tugas.
Ketiga, sistematika yang menunjukkan alur keruntuhan pikiran. Keempat, kelengkapan isi penyangkut ketuntasan, penyelesaian, dan kepadatan isi. Kelima, mutu hasil tugas, yaitu kesesuaian hasil dengan garis-garis yang sudah ditentukan oleh dosen. Kedua, perbedaan antara skor dan nilai. Apa yang harus terjadi selama ini? Banyak di antara para guru sendiri yang masih mencampuradukan antara dua pengertian, yaitu skor dan nilai. Skor adalah hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka bagi setiap soal. Nilai adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu, yakni acuan normal atau acuan standar. Pengubahan skor menjadi nilai akan dibicarakan menggunakan skor menjadi nilai dapat dilakukan untuk skor tunggal, misalnya sesudah memperoleh skor ulangan harian, atau untuk skor gabungan dari beberapa ulangan dalam rangka memperoleh nilai akhir rapor. Di dalam tes yang terdapat pada setiap modul di SPP selalu dilengkapi dengan kunci dan pedoman scoring. Skor maksimal yang disebutkan tidak selalu tetap, ada kalanya 40, 45, 50, dan 100, dan sebagainya. Skor maksimum ditentukan berdasarkan atas banyak serta bobot soal-soal tesnya. Seorang siswa yang memperoleh skor 40 bagi tes yang mengendaki skor maksimal 40 mempunyai arti bahwa siswa tersebut sudah menggunakan 100% dari tujuan instruksional khusus yang direncanakan oleh guru. Akan tetapi jika skor 40 tersebut diperoleh dari pengerjaan soal tes yang memendaki skor maksimal 100, maka skor 40 mencerminkan 40% penguasa tujuan saja. Dengan demikian, maka angka 40 yang diperoleh oleh seorang siswa setelah ia selesai mengikuti sebuah tes sebelum berbicara apa-apa sebelum diketahui berapa skor maksimum yang diharapkan. Jika siswa tersebut dapat mengajarkan dengan sempurna, maka 40 disebut skor mentah. Ketiga, norm referensi dan kriterion referensi. Dari sederhana skor yang telah diubah ke standar 100 inilah maka dapat diperoleh gabungannya. Misalnya gabungan antara nilai ulangan ke-1, ke-2, dan ke-3, dan seterusnya, yang merupakan catatan untuk rata-rata dan menggambarkan sejauh mana siswa mencapai tujuan instruksional umum dari suatu unit bahan yang dipelajari dalam satu ukuran waktu. Sebelum ini telah disinggung sedikit tentang penggunaan non-referensi dan kriterion referensi. Dalam penggunaan kriterion referensi, siswa dibandingkan dengan sebuah standar tertentu yang dalam uraian sebelum ini dibandingkan dengan standar mutlak, yaitu standar 100. Dalam penggunaan non-referensi, prestasi belajar seorang siswa dibandingkan dengan siswa lain dalam kelompoknya. Kualitas seorang sangat dipengaruhi oleh kualitas kelompoknya. Seorang siswa yang apabila terjun ke kelompok A termasuk hebat, mungkin jika pindah ke kelompok lain hanya pendukung kualitas sedang saja. Ukuran adalah relatif. Oleh sebab itu maka dikatakan standar relatif. Ukuran demikian juga disebut menggunakan norm referensi atau norma kelompok. Dasar pikiran dari pengguna standar ini adalah adanya asumsi bahwa setiap populasi yang heterogen tentu terdapat pertama kelompok baik, kedua kelompok sedang, tiga kelompok kurang. Dimulai dengan bakat yang dibawa sejak lahir. Dalam hal ini tampak sebagai indeks kecerdasan atau inteligensi akuentin, maka seluruh populasi tergambar sebagai sebuah kurva normal. Apabila standar relatif dan standar mutlak ini dihubungkan dengan menggunakan skor menjadi nilai, dan terlihat demikian. A. Dengan standar mutlak. Pertama, pemberian skor terhadap siswa didasarkan atas pencapaian siswa terhadap tujuan yang ditentukan. 2. Nilai peroleh dengan mencapai skor rata-rata langsung dari skor asal atau skor mentah. B. Dengan standar relatif. Pemberian skor terhadap siswa juga didasarkan atas pencapaian siswa terhadap tujuan yang ditentukan. Kedua, nilai diperoleh dengan dua cara. Mengubah skor dari tiap-tiap ulangan lalu diambil rata-ratanya. Menjumlah skor tiap-tiap ulangan baru diubah ke nilai. Tentu bagaimana cara mengubah skor menjadi nilai akan dibicarakan pada bab berikut. Sekian dan terima kasih.